Masih di Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar ketentuan tentang ambang batas parlemen 4% di Undang-Undang Pemilu diubah. Ketentuan ambang batas parlemen yang baru akan mulai berlaku di Pemilu 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar ketentuan tentang ambang batas parlemen 4% di UU Pemilu diubah. MK menilai ketentuan ambang batas 4% telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat. MK menyerahkan perubahan besaran angka ambang batas parlemen pada lembaga pembentuk undang-undang. Perubahan ambang batas parlemen harus selesai sebelum penyelenggaraan pemilu 2029. Ketentuan ambang batas parlemen 4% tetap berlaku di pemilu 2024. Menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Perludem sebagai pemohon dalam gugatan ambang batas parlemen di MK menegaskan tidak meminta ambang batas parlemen ditiadakan atau dihapus. Perludem mengklaim ambang batas parlemen masih diperlukan demi menjaga proporsionalitas sistem pemilu dan menghindari jumlah suara pemilih terbuang lebih banyak. Perludem mengapresiasi putusan MK yang meminta pembuat undang-undang menyusun angka ambang batas parlemen yang rasional. Makanya yang kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi itu bukan untuk menghilangkan parliamentary threshold-nya, karena keberadaan parliamentary threshold itu pertama dia hal yang lumrah dalam sistem pemilu proporsional dan memang dia sebetulnya memang menjadi instrumen gitu ya untuk menyederhanakan partai, tapi ternyata tidak maksimal. Makanya kita minta sama MK bukan menghilangkan ambang batasnya, tapi dalam menentukan ambang batas itu harus berangkat dari penghitungan yang rasional tadi. Partai Solidaritas Indonesia menyambut gembira putusan MK terkait revisi ambang batas parlemen di Undang-Undang Pemilu. Politisi PSI Ade Armando menyebut angka ideal ambang batas parlemen 2,5%. Kami sebetulnya juga berharap itu bisa diubah aturan minimal 4% tersebut. Karena itu menghambat, ya contohnya PSI lah 2019, saya nggak tahu 2024 ini kami akhirnya tidak jadi masuk ke DPR walaupun beberapa kandidat kami memiliki suara yang sangat tinggi ya, hanya karena terhalang oleh aturan 4% tersebut. Aturan tersebut menurut kami sama sekali tidak layak, tidak diperlukan, dan saya rasa ini lebih memang mencerminkan adanya keinginan dari partai-partai besar. Ya jadi kita menganggap ya taruhlah mau 2,5 atau bahkan lebih rendah dari itu juga sebenarnya adalah sesuatu yang sangat layak ya. Karena memang ya namanya juga demokrasi ya, kita harus membuka ruang seluas-luasnya bagi warga masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam pertarungan seperti pileg ya, pemilihan anggota legislatif. Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 Mahfud MD menilai pemberlakuan putusan MK soal ambang batas parlemen mulai pemilu 2029 sudah tepat. Menurut Mahfud, putusan MK soal syarat usia Capres-Cawapres seharusnya putusan MK itu juga berlaku mulai pemilu 2029 mendatang. Bagus, memang harus begitu. Berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, wakil presiden itu kalau mau berlaku pemilu yang akan datang seharusnya ya. Dan itu sudah disuarakan, tapi waktu itu MK-nya ya begitu memutuskannya. Meskipun itu sebenarnya substansinya putusan itu salah. Ketentuan ambang batas parlemen telah beberapa kali digugat di Mahkamah Konstitusi.
Sejak pemilu 2009, sedikitnya ada 6 gugatan ambang batas parlemen ditangani MK. Tim Liputan, Kompas TV. Masih perlukah ada ambang batas parlemen? Berapa angka ambang batas parlemen yang ideal? Kita ulas lebih dalam bersama Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Nasdem Saan Mustafa dan Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa Agustiati. Selamat malam Kang Saan, Mbak Ninis. Selamat malam, Mbak. Malam, saya ke Mbak Ninis dulu. Jadi sebenarnya ambang batas parlemen ini masih perlu atau tidak di mata Perludem yang mengajukan permohonan ke MK? Idealnya kalaupun masih berapa? Iya, sebetulnya kami tidak meminta ambang batasnya dihilangkan, Mbak. Karena ya tadi ini wajar gitu ya dalam sistem pemilu proporsional dan memang diterapkan di negara-negara lain juga gitu ya. Memang ada negara yang kemudian dengan angka ambang batas itu berhasil untuk menyederhanakan partai yang ada di parlemen. Nah, tapi kita selama ini menerapkan angka ambang batas tadi ya dengan argumentasi menyederhanakan partai politik di parlemen, ternyata kan itu dalam beberapa kali pemilu tidak terjadi. Bahkan yang terjadi adalah semakin banyaknya suara yang terbuang begitu ya, suaranya publik yang terbuang karena partai yang dipilihnya tidak lolos ambang batas parlemen tadi. Nah, selama ini dalam menentukan angka itu kan basis rasionalisasinya kan memang tidak ada gitu ya. Semangatnya memang selalu ingin menaikkan, tapi misalnya dari 3,5% mau naik jadi 4% itu, kenapa naiknya 0,5% gitu misalnya. Nah, itu sebetulnya yang tidak terjelaskan. Nah, makanya ketika kemarin kami melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, kami tidak meminta itu dihilangkan, tapi penghitungannya dengan cara yang bisa dirasionalisasi dengan merujuk kepada beberapa literatur begitu ya. Nah, sebetulnya kalau ditanya angkanya berapa, itu akan sangat tergantung dari berapa jumlah daerah pemilihan yang ada di dalam pemilu itu dan berapa juga jumlah kursinya. Jadi kalau misalnya nanti untuk 2029 berapa, nah kita masih belum tahu karena kan jumlah dapil pun juga bertambah ya. Misalnya 2019 yang lalu dapilnya ada 80 untuk RI, sekarang ada 84. 2029 nanti kita belum tahu apakah ada penambahan termasuk juga dengan jumlah kursinya. Jumlah kursi DPR-nya pun kita juga bertambah ya dari 575 ke sekarang 580. Nah, kalau nanti sudah ada itu angkanya berapa, baru kita bisa tentukan berapa nih angka ambang batas idealnya, Mbak. Nah, kalau Kang Saan lihat putusan MK ini seperti apa dan kapan mulai bisa dibahas di DPR periode sekarang atau berikutnya? Sebenarnya sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan soal ambang batas parlemen ya, itu kan masuk dalam rencana waktu itu revisi undang-undang. Artinya gini lah, pada prinsipnya MK itu memerintahkan pembuat undang-undang lain DPR untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 2017 kan itu. Ya. Nah, salah satu poin yang direvisi itu adalah terkait dengan ambang batas parlemen atau parlemen threshold kan gitu. Nah, MK tidak menyebut angkanya berapa, bahkan harus 0% enggak. Ya. Tapi dicari rasionalisasi yang rasional yang sepadan dengan sistem proporsionalitas kita kan gitu. Ini yang pertama. Nah, DPR di awal periode juga sudah melakukan itu. Maka perdebatan terkait dengan soal parlemen threshold itu menjadi isu klasik dalam setiap revisi undang-undang pemilu kan. Jadi, nah kenapa ini selalu menjadi isu klasik soal parlemen threshold, soal dapil kan gitu kan. Ya. Ini selalu. Nah, karena ada upaya gini. Ada semangat, sama semangat dengan MK, mungkin juga sama dengan semangatnya Mbak Ninis. Kita ingin antara sistem pemerintahan kita yang presidensial ini sepadan dengan posisi yang ada di parlemen. Jadi jangan sampai ada ungkapan kita sistem presidensial tapi rasa parlementer. Kenapa rasa parlementer? Karena di parlemen itu begitu banyak partai sehingga proses pengambilan keputusan itu mengabaikan sistem pemerintahan kita kan itu. Maka dicarilah upaya-upaya untuk mensejajarkan antara sistem pemerintahan kita dengan kondisi yang ada di parlemen atau dengan sistem kepartaian kita. Maka dari awal reformasi proses ini bergeser. Misalnya dulu di 99 kita mengenal yang namanya electoral threshold. Electoral threshold itu belum mampu membuat parlemen kita menjadi lebih efektif, menjadi lebih efisien,
sistem kepartaian kita masih sangat terasa parlementer kan gitu. Ya. Ini belum terus berjalan dan pelan-pelan kita masuk dari electoral threshold ke parlemen threshold, kan gitu. Nah pelan-pelan banyak partai yang tidak masuk lolos parlemen. Dulu waktu menggunakan electoral threshold, ada satu partai aja cuma dapat satu anggota DPR, di DPR dia ada, sehingga dia harus membuat fraksi gabungan. Ya. Ketika dia membuat fraksi gabungan, jangankan untuk mengambil keputusan lintas fraksi, untuk mengambil keputusan di internal fraksi yang beda latar belakang partainya, itu pun Sulit. mereka mengalami kesulitan kan gitu loh. Jadi sekali lagi, yang namanya parlemen threshold adalah sebuah upaya yang dilakukan, bukan semata-mata dalam kerangka melakukan penyederhanaan tentang kepartaian, tapi juga sebagai sebuah upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan kita yang menganut sistem presidensial itu tadi. Nah ini kuncinya kan gitu. Ya. Maka angkanya menjadi sangat relatif. Ya. Nah, karena Saya sepakat nanti kita rasionalkan kan ya, gitu. betul. Angkanya relatif harus dirasionalkan, tapi catatan dari Mbak Ninis dari Perludem mumpung momentumnya ini dari setelah putusan MK, apa yang harus diperbaiki dalam penentuan parliamentary threshold ini? Iya, nanti sebetulnya ini. Mbak Ya, Mbak Ninis, Ninis. silakan. Oke, ya sebetulnya kemarin Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya ya itu memberikan semacam panduannya. Memang MK di putusannya kan tidak menyebutkan berapa gitu ya, berapa angka parliamentary thresholdnya, tapi di pertimbangan hukumnya itu ada panduannya. Jadi misalnya panduannya adalah ini harus dilakukannya dengan partisipasi banyak pihak, lalu kemudian tetap tadi ya mempertimbangkan proporsionalitas. Jadi jangan sampai suara masyarakat itu banyak yang terbuang. Dan MK juga menegaskan terkait dengan kita ini punya semangat untuk menyederhanakan kepartaian kita juga gitu ya di parlemen. Seperti yang tadi Kang Saan sampaikan, jangan sampai juga nanti banyak sekali partai politik yang ada di parlemennya. Nah, untuk menyederhanakan partai politik yang ada di parlemen, yang untuk bisa masuk ke parlemen, memang instrumennya kan tidak hanya melalui parliamentary threshold, bisa jadi instrumennya dengan cara yang lain. Misalnya dengan daerah pemilihannya yang diperkecil gitu ya. Sekarang kan untuk DPR itu paling sedikit 3 kursi, paling banyak 10 kursi untuk satu daerah pemilihan. Artinya kalau ada 10 kursi di satu dapil kan peluang partai politik yang bisa masuk dapat kursi kan ada 10. Nah, kalau ini misalnya dapilnya kita perkecil misalnya 3 sampai 6 atau 3 sampai 8, maka secara alamiah partai politiknya juga akan tersaring, Mbak. Jadi opsi-opsi itu tidak hanya dengan satu cara dengan parliamentary threshold, tapi juga dengan instrumen-instrumen sistem pemilu yang lainnya. Atau tadi misalnya yang disebutkan Kang Saan, apakah mau membentuk threshold tapi fraksinya gitu ya. Jadi untuk kalau sekarang kan satu partai politik satu fraksi. Nah, apakah thresholdnya itu dalam membentuk fraksi? Nah, ini yang sebetulnya harapannya nanti jadi begitu sudah ada DPR yang dilantik, pemerintah yang baru, ini bisa segera menjadi prioritas di prolegnasnya Mbak untuk segera dibahas supaya juga tidak terlalu mepet dengan pemilu 2029-nya. Oke, kalau dari Kang Saan, bagaimana untuk menentukan agar proporsional dalam penentuan parliamentary threshold, tapi juga penyederhanaannya tidak diabaikan? Ya, sebenarnya gini, ikhtiar ya untuk melakukan penyederhanaan partai sambil memperkuat sistem pemerintahan kita memang banyak jalan. Parlemen threshold bukan satu-satunya. Ada tadi soal menata dapil ya. Menata dapil juga penting. Jadi semakin misalnya alokasi kursi di dapil itu semakin kecil, maka peluang partai untuk bertambah di parlemen juga semakin sulit kan gitu. Tapi sekali lagi itu tidak sesederhana itu. Yang paling bisa diterima itu dari semua upaya melakukan penyederhanaan partai itu di soal PT, itu pun masih banyak sekali misalnya perdebatan, dan itu sekali lagi selalu menjadi isu klasik ya dalam setiap pembahasan undang-undang pemilu. Jadi saya termasuk yang sepakat bahwa semangat penyederhanaan partai tetap terjaga dalam memperkuat sistem pemerintahan kita. Yang kedua juga bagaimana ajas proporsionalitasnya juga tetap bisa kita pertahankan. Nah, saya juga ingin menyampaikan sebenarnya tafsir parliamentary threshold hari ini itu merujuk kepada electoral threshold. Jadi 4% suara kan gitu kan, suara yang sah yang diperoleh partai itu kan seperti electoral threshold.
Ya. Sebenarnya yang namanya parlemen threshold itu adalah 4% terhadap jumlah keseluruhan anggota parlemen. Ya. Kalau sekarang misalnya 580 anggota parlemen, maka 4% terhadap 580 anggota parlemen. Anggota parlemen. Berapa dia dapatnya kan itu? Ya. Partai itu memenuhi 4% enggak? Maka dia turunkan ke dapil. Untuk mendapatkan 4%, itu harus berapa anggota DPR yang harus masuk ke Senayan kan itu kan? Ya, betul. Jadi ini juga dalam kerangka apa? Kerja-kerja di komisi. Ya. Komisi kita ada 11 misalnya. Ada satu partai yang komisinya cuma 1 anggotanya. Ya. Sehingga dia merangkap kapoksi, ada apa-apa pandangan dia. Ini semua. Nah, maksudnya parlemen threshold itu juga dalam kerangka menunjang kinerja kedewanan di parlemen kan itu. Ini juga hal seperti itu. Baik, ini yang jadi catatan. Waktunya evaluasi ini harus dimanfaatkan momentumnya pasca putusan MK. Terima kasih Kang Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Nasdem. Terima kasih juga Mbak Ninis Hoirunisa Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem. Selamat malam. Malam.